targetkan satu periode ini bisa menghasilkan satu jenis baru tanaman yang menghasilkan kira-kira segini di setiap tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Restorasi Indonesia. Para pemirsa warga Rumah Restorasi Indonesia, pada malam hari ini kita ketemu kembali dalam Bincang Restorasi. Kali ini kita akan membahas tentang ketahanan dan kemandirian pangan di Indonesia yang mungkin merupakan suatu sektor strategis yang kita akan berbincangkan dan kita pertajam dengan berbagai macam liku. Pada malam ini kita kedatangan tamu Mas Wildan Sukriniam. Ya. Beliau cukup berkompeten untuk bicara tentang pangan. Kalau kita lihat rekam jejaknya, memang pertama Mas Wildan ini pengusaha pangan, pengusaha di sektor pangan maksud saya, ya. Pengembala domba, pengembala sapi, kemudian juga dalam sektor-sektor lain yang menyangkut tentang ketahanan pangan. Pernah juga beliau duduk di salah satu UMD di DKI Jakarta sebagai komisaris utama atau pengawas utama di PD Dharma Jaya. Meskipun beliau ini alumnus UIN, ya, yang lulus, ya, alumnus UIN Yogyakarta. Tapi mungkin dulu salah ngambil mata kuliah, sehingga larinya ke dunia yang mungkin bukan bidang yang diambil di jurusan kuliahnya. Ya. Pemirsa, kenapa kita membahas tentang pangan? Ini merupakan sektor strategis. Selama Indonesia masih memandang pangan sebagai bagian dari lingkup kehidupan, maka pangan menjadi sesuatu yang sangat pantas kita perbincangkan, dan bahkan pangan juga bisa menggerakkan orang. Pangan bisa juga memajukan orang, dan tentu dengan kecukupan sektor pangan ini bisa juga ikut mensejahterakan orang. Begitu seriusnya pangan, sejak zaman Orde Baru kita pernah dengar ada program swasembada pangan, yang waktu itu pemerintah Orde Baru ingin menjadikan Indonesia sebagai ladang atau lumbung pangan dunia. Meskipun memang ada kritik-kritik lain yang dianggap sebagai kebebasan sehingga banyak merusak lingkungan dengan penggunaan pestisida dan zat-zat kimia lain yang kemudian berdampak pada hara tanah. Tapi di sisi lain memang ada positifnya, karena mengingat bahwa Indonesia merupakan negara agraris dan bahkan menjadi paru-paru dunia. Hampir semua sektor pangan itu ada di Indonesia. Makanya lagunya Kus-Kus itu bukan lautan, hanya kolam susu. Nah, itu tongkat kayu, batu menjadi tanaman. Itu kan satu kiasan yang sangat luar biasa. Batu pun ditanam menjadi tanaman. Ya, begitu suburnya. Saya juga sebagai praktisi petani juga merasakan bahwa di daerah saya tempat tinggal itu begitu suburnya lahan, ditanam apapun tumbuh. Ya. Bahkan kalau seandainya kita masuk ke beberapa daerah lain lagi, ada di daerah yang menanam tanaman nggak perlu pupuk karena saking suburnya tanahnya, kan gitu. Ya, nah ini sektor yang sangat luar biasa sebenarnya. Kita nggak perlu impor, nggak perlu kekurangan sektor pangan itu. Selama juga kita memandang bahwa yang namanya pangan bukan hanya beras, bukan hanya nasi, tapi ada karbohidrat yang bisa juga menggantikan beras. Nah, pada tahun 99, pemerintah sempat mendirikan BUKP, jadi Badan Urusan Ketahanan Pangan, yang dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 136 tahun 99. Kemudian berjalan, tapi juga tetap tidak efektif perjalanannya karena masih bergantung dengan komoditi impor. Lalu pada tahun 2000 sampai 2003 diganti lagi menjadi
BUKP dan Sekretariat Pengandal Bimas dilebur menjadi Ketahanan Pangan, jadi Badan Bimas Ketahanan Pangan. Nah, sampai evolusinya masalah pangan masih dianggap serius, Indonesia pemerintah membentuk yang namanya BKP. Jadi dari BBKP menjadi BKP. Jadi dihilangkan Bimasnya, jadi Badan Ketahanan Pangan, dan terakhir sampai 2021 sampai sekarang ini mendirikan Badan Pangan Nasional yang di bawah langsung oleh Presiden. Nah, ini kan menunjukkan bahwa begitu seriusnya masalah pangan. Nah, banyak tugas yang mungkin dilakukan oleh BPN, Badan Pangan Nasional ini, dan sekarang ini melingkupi penanganan mulai dari pengadaan, pendistribusian, sampai kebijakan-kebijakan moneter ditangani oleh Badan Pangan, bahkan impor pun nanti juga ditangani oleh Badan Pangan. Nah, sejauh ini memang Badan Pangan belum begitu kelihatan di perannya ya di Indonesia, karena dia langsung di bawah langsung oleh Presiden. Kita ingin melihat dulu sebenarnya sejauh mana sih kondisi pangan nasional, ya kondisi pangan nasional dari aspek kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Silakan Mas Wilda. Terima kasih, Bang Imron. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa. Rumah Restorasi Indonesia. Ya. Waduh, keren sekali. Eh, mungkin apa yang tadi disampaikan Bang Imron, review sedikit tentang sejarah tata kelola pangan, kira-kira begitu. Tata kelola pangan nasional. Dulu kita sangat familiar dengan yang namanya satu badan urusan logistik gitu ya, blok gitu ya. Tapi karena mungkin dalam proses berjalannya sudah terlalu ini mungkin butuh penyegaran gitu ya, butuh satu tata kelola baru, mana di situ ada tentunya faktor politik juga kental gitu. Nah, maka yang tadi disampaikan mulai dari BUKP sampai ke sekarang ditetapkannya adanya BPN atau mereka lebih suka disebut sebagai NFA gitu ya, Nation Food Agency, kira-kira begitu. Yang perannya kira-kira dulu waktu zaman kita ya, sebelum reformasi itu lebih banyak diperankan oleh blok, kira-kira begitu, badan urusan logistik gitu ya. Itu sudah membentuk satu jejaring bahkan sampai di tingkat kecamatan itu, kalau nggak salah itu. Nah, menarik tadi yang disampaikan tema ini, sebenarnya sedikit saya sampaikan juga. Saya lebih banyak berkecimpung di salah satu subsektor pangan nasional itu ya, khususnya yang berkaitan dengan pangan protein, kira-kira soal daging merah, daging putih, maupun soal-soal sedikit ya tentang perikanan itu ya. Kebetulan kemarin kita baru dicukupkan masa tugas kita di salah satu BUMD masuk klaster pangan DKI, khususnya pangan protein dan akuatik itu, kira-kira ya 2 minggu yang lalu Pak, kita sudah dicukupkan masa baktinya, karena memang sudah sangat lama. Sekali lagi itu dalam rangka penyegaran. Semoga apa yang selama ini sudah kita lakukan di DKI itu, alhamdulillah paling tidak dalam 4 tahun terakhir sektor itu sangat kecil inflasinya. Inflasi terhadap komoditi-komoditi yang berkaitan dengan perdagingan gitu ya. Tentu ini kita tidak klaim bahwa itu hanya, tapi karena memang soal pangan ini mesti harus ada campur tangan dari pemerintah. Pasti itu. Karena kalau kita lihat disparitas, selisih
komoditas. Kalau dulu yang kita kenal itu dengan nama sembako itu ya. Sekarang pangan, produk pangan strategis nasional. Ya, ada beras, ada minyak, ada gula, ada banyak macam itu, lebih dari 11, sampai ikan-ikanan, ikan kembung aja sampai masuk gitu. Nah, komoditas-komoditas ini sangat sensitif terhadap proses terjadinya inflasi. Apalagi momen-momen menjelang hari raya. Ini kan menjelang puasa ya, satu ini Rojab Sakban ya ini ya. Rojab Sakban 1 bulan lagi puasa. Itu sudah sangat apa namanya? Sudah ya dejavu lah, selalu terulang persiapan-persiapan, penanganan antisipasi. Pemerintah biasanya melakukan operasi pasar dan lain-lain. Mengapa ini tidak menjadi satu agenda jadwal rutin gitu ya? Ini kan sudah ketebak itu. Pada momen-momen apa potensi ini kan hukum pasar enteng-entengan lah. Pasti suplai akan berkurang daripada demand. Nah, Jakarta itu kira-kira dari kebutuhan nasional ini kan sebagai patokan acuan itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih relatif stabil. Meskipun kecenderungannya, risikonya itu tetap ada kenaikan. Tapi dari segi stok kita lihat itu ya masih cukup bagus. Kembali ke masalah tata kelola ini mungkin lebih mengarah ke sana itu Pak Imron ya. Tata kelola pangan nasional. Di sini itu ada semacam, kalau saya bilang tadi ya, kok kenapa di tempat-tempat tertentu trennya itu memang sangat tinggi. Misalkan, nanti bisa dicek itu. Saya cukup aktif membaca tren harga komoditas itu. Official ya, dari data dari Badan Pangan Nasional itu, setiap hari pasti update tren harga di tingkat grosir, di tingkat produsen maupun di pengecer. Ada satu hal menarik di sini, khususnya untuk daerah-daerah di timur Indonesia. Itu selalu saja harganya itu di atas rata-rata, harga rata-rata nasional di beberapa tempat itu ya. Nah ini akan menjadi sangat kontradiksi ketika kita itu bicara tentang kecenderungan kok apa-apa penyelesaiannya selalu impor. Oke lah, pencanangan terhadap swasembada itu kan kita dengar sejak kecil itu ya. Jadi sejak kita SD itu pencanangan itu sudah ada. Untuk apa namanya swasembada daging lah, swasembada beras, bahkan kita dulu pernah tercatat sebagai salah satu penghasil beras terbesar itu di dunia. Nah, akan tetapi trennya khususnya sudah di tahun-tahun pasca reformasi itu. Nah, ini memang faktornya sangat akumulatif. Nah, kalau di padi ada semacam pergeseran tata kelola atau pergeseran penyempitan lahan produktif sektor pertanian, kemudian pertumbuhan sektor-sektor apa namanya pengeringan sawah-sawah produktif itu menjadi hunian. Ini kan ada kaitannya juga itu. Kemudian kecenderungan masyarakat yang sudah tidak cukup menarik untuk masuk ke dalam. Pak Imron mungkin udah mengalami sendiri ya. Bahkan sampai sekarang itu jadi petani ya. Bagaimana tersiksanya gitu ya ketika ya seneng panen padinya hijau royo-royo tapi menjelang panen impor datang harga hancur itu kebijakan ini tidak pernah akan sinkron ya. Kita tidak menafikan bahwa stok nasional itu tetap dijaga, artinya
Tapi mbok ya itu jangan mengorbankan satu pelaku usaha di sektor itu. Syukur-syukur malah ada subsidi. Memang benar ada subsidi, tetapi lagi-lagi masalahnya kurang tepat sasaran. Ada satu formula untuk memberikan subsidi pupuk, ternyata tata kelola peredarannya juga lari atau dialihkan ke sektor industri yang lain. Pertama. Yang kedua, Mas, khususnya untuk kebutuhan pokok kayak beras, image image kita ataupun skala usaha kita, skala usaha petani-petani kita itu yang kalau bahasa ekonomi, kalau bahasa ini ya tidak ekonomis gitu ya. Petani kita itu lebih tepat itu dikatakan sebagai buruh tani atau petani grem gitu ya. Itu bagaimana kita mau bersaing dengan satu industrialisasi pertanian di sentra-sentra yang sekarang menjadi sumber negara asal importasi bahan tersebut. Misalkan kayak India, Pakistan, kemudian Vietnam, negara-negara tetangga kita itu ya. Antara rasio penduduk dengan jumlah luasan itu nanti bisa dicek sendiri. Saya angkanya kurang begitu hafal itu ya. Ya kira-kira kalau Australia itu jumlah rasio penduduk dengan jumlah sapi itu kira-kira ya 1, 2, 3. Jadi satu orang rata-rata seluruh populasi sapi di Australia itu ya kira-kira kalau dicacah menjadi per orang itu ya punya 23 ekor. Nah, di sini satu orang, satu keluarga punya satu. Artinya kan kalau dibagi itu kan rasionya kecil. Wajar dong kalau kemudian Australia menjadi salah satu produsen penyuplai bahan baku protein yang cukup strategis di kita. Begitu pula dengan beras. Nah, kemarin sempat ribut-ribut soal minyak. Kan ironi itu. Artinya udahlah, kita nggak usah terlalu bicara banyak. Ini sebenarnya masalah tata kelola ini. Kebijakan terhadap produksi segitu banyak. Masa minyak langka? Bahkan harus pakai KTP itu ya beli. Itu kan ironi itu. Negara terbesar Negara terbesar, betul. Itu hanya sedikit kasus itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya gimana sih? Ini ya apa cukup hanya dibentuk sebuah lembaga yang namanya BPN itu. Saya pikir ini upaya salah satu upaya pemerintah cukup bagus artinya, tapi itu harus tetap kita kawal bareng. Artinya gini, pasca Bulog menjadi Perum, artinya dia misinya kan relatif lebih ke sektor komersil. Itulah, apapun namanya, yang namanya perusahaan itu ya meskipun di situ tuntutan untuk pelayanannya, untuk PSO-nya itu tinggi, tetapi secara korporasi itu dituntut untuk mutu. Nah, kita harapkan BPN ini jangan kemudian terjebak pada aspek-aspek yang sangat teknis. Cukup di regulasi dan pengamanan. Artinya ya kalau sudah jadi wasit ya jangan jadi pemain, kira-kira begitulah. Ada banyak BUMN yang terkait langsung dengan sektor pangan. RNI sekarang sudah menjadi holding agro itu ya, holding pangan nasional. Kemudian ada berdikari, ada Bulog, ada PPI. Itu yang belum lagi nanti di PLUD pertanian itu ya, kementerian sektor yang langsung terkait dengan itu. Saya pikir dulunya itu Mas. Ini tata kelola, lagi-lagi tentang tentang satu kebijakan yang memang harus
diambil. Karena gini, susahnya sejak dulu kita itu nggak pernah punya kesamaan soal data. Yang satu bilang ada produksi yang melimpah, satunya lagi klaim bahwa kekurangan defisit nasional bisa stok sudah mulai berkurang. Nah, dibuktikan apa? Mungkin di wilayahnya Mas Imron itu selalu di bawah rata-rata harga nasional itu. Karena memang lumbung Gorontalo, kalau kita lihat ya, Sumsel itu selalu di bawah. Kalau untuk beras, nah, itu selalu di bawah harga rata-rata nasional terus itu. Tapi coba lihat bergeser ke daerah timur, Papua Barat, Maluku, itu selalu harganya disparitasnya sangat-sangat tinggi. Nah, kembali lagi terhadap soal ini mungkin bukan hanya sekedar masalah produksinya saja, tetapi tata kelola. Karena kita tidak, jadi gini, saya kira masih murah, peternak gitu ya. Mayoritas peternak kita juga masih beranggapan bahwa itu bukan suatu bagian dari produksi yang perlu direncanakan, gitu ya. Jadi itu hanya sebagai tabungan, gitu ya. Nah, mungkin kalau di pertanian itu sudah mulai ada keteraturan jadwal itu ya, karena itu kan terkait dengan musim. Nah, kalau di sektor-sektor yang lain kayak misalkan ternak itu masih ya, artinya ya bagaimana kita mau masuk ke fase industrialisasi, kemudian pasca produksinya siapa yang menjamin. Nah, proteksi atau itu yang tadi aku bilang itu harus ada intervensi dari pemerintah untuk para pelaku usaha pertanian, termasuk insentif khusus. Ya, Tapi kira itu. Mas Wildan, sejak merdeka itu kita punya Institut Pertanian Bogor. Oh ya, kita Oke, pernah kan? kuliah Mas di situ. Ya, toh? Sampai sekarang punya, Iya, dan iya. masih ada kampusnya dan bahkan berkembang Iya, di iya, iya. dermaga. Dan seiring dengan itu banyak juga berdiri fakultas-fakultas pertanian di beberapa universitas di Indonesia. Iya. Eh, tapi inovasi-inovasi pertaniannya itu enggak menonjol seperti umpamanya kita lihat di India, di Vietnam, itu pengembangan paritas pertanian itu begitu tinggi, kan gitu. Satu itu. Contoh saja umpamanya dulu kita punya sapi Bali ini, saya tanya sapinya nggak usah padinya dah. Kalau padi saya yakin Mas Wildan Kurang begitu ini ya. ya harus belajar sama saya. Iya, iya. Mas Wildan jadi hostnya, saya jadi narasumbernya kalau padi. Iya, iya, iya. Tapi contoh aja sapi Bali. Saya dengar sapi Australia itu nenek moyangnya sapi Bali. Kita punya banyak fakultas peternakan. Kenapa pemerintah nggak memperhatikan untuk mengembangkan sapi Bali yang lahir di Indonesia, sapi Australia yang lahir di nenek moyangnya di Bali, itu menjadi satu industri besar sapi untuk kebutuhan protein seperti di Australia. Iya, iya, iya. Gimana pandangan Mas Yudan? Kalau pandangan kami gini ya, kamu kebetulan pelaku ya, praktisi Ya, betul itu. makanya saya tanya di bidangnya. Dan itu memang sedikit ini melihat, mungkin gini pertanyaan yang pas itu gini Mas, mungkinkah kita itu masuk ke industrialisasi protein berbasis sapi gitu ya? Karena gini, pertama itu terkait dengan budaya ternak kita itu. Mungkin juga kita nggak adil memperbandingkan Indonesia dengan Australia secara langsung gitu ya. Terlepas dari apakah gen awal nenek moyangnya dari kita atau enggak itu ya. Yang jelas begini, untuk masuk ke fase itu daya dukung kita itu memang sangat kecil, sangat lemah. Ibaratnya itu Australia diuntungkan dengan satu hamparan savana yang sangat luas, sehingga memungkinkan efisiensi dalam industri peternakan. Kuncinya satu itu lahan, karena ada lahan kemudian bisa
memanage pakan secara alami, memanage rumput itu ya. Nah, di kita itu tadi Mas, budaya ternaknya itu ternak rakyat, peternak kecil, bahkan lebih masuk ke sebenarnya itu bukan peternak, itu kelangenan itu sebenarnya itu. Kelangenan itu apa itu bahasa Indonesianya itu ya hobis itulah Oke, ya. kayak biara kucing. Miara kucing kalau diambil rata-rata, oke lah ada beberapa spot ataupun sentra-sentra sapi Bali. Sapi Bali itu strain tersendiri ya. Bali itu banteng liar sebenarnya itu istilahnya. Jadi ada sapi Bali Kupang, ada sapi Bali, ada Bali NTB itu ya, Bali Bima itu ada itu. Kemudian itu masuk dalam kategori banteng-bantengan itu ya. Jenis banteng-banteng liar yang didomestifikasi. Nah, salah satu sentranya adalah ada di NTB. Itu sentra nasional lumbung ternak nasional, salah satunya itu ya adanya di sana itu karena daya dukung lahannya juga apa namanya cukup cocok dengan jenis-jenis kayak begitu ya. eh, Kembali lagi kepada masalah kebutuhan soal ketercukupan pangan protein berbasis sapi. Mungkin kira-kira analoginya begini, Indonesia itu mayoritas muslim ya, mayoritas muslim. Negara-negara penghasil ternak sapi dan pada umumnya itu ya, khususnya ya yang apa namanya berbasis pangan protein hewan merah, daging merah, seperti di Amerika Selatan itu ya, Brazil, Argentina, diversifikasinya cukup banyak. Artinya konsumsinya, maaf ya, mungkin yang non halal itu lebih disukai di mereka. Katakanlah kayak Australia itu menurut ya ini menurut gosip aja itu lebih suka daging daging ini daging babi, sehingga industri sapinya dilempar ke sini. Nah, sementara di sini mestinya kan sebaliknya itu ada satu neraca yang ini ya udah yang non halal lah, tapi kan itu udah kali. iya kita butuh sapinya, kira-kira kan begitu. Nah, artinya apa, ketahanan pangan ataupun swasembada ini juga harus diikuti dengan jumlah kebutuhan masyarakat. Sudah sapinya kecil, kebutuhannya banyak. Sementara di daerah yang lain, di negara lain, sapinya banyak, konsumsi sapinya sedikit. Diversifikasi atau penganekaragaman sumber protein bisa diambilkan dari, maaf ya, yang non halal. Itu aneka macam itu. Kira-kira gitu, Pak. Ininya. Artinya problem yang harus diselesaikan di kita. Mungkin yang selama ini dipakai oleh pemerintah itu kan ada satu kebijakan importasi feeder. Feeder itu bakalan sapi. Sehingga di situ ada satu kegiatan yang masih bisa diekonomiskan. Kira-kira begitu. Tidak langsung ke importasi livestock atau sapi hidup itu dalam bentuk yang sudah siap potong. Pasti itu nanti akan mempengaruhi harga lokal. Sapi lokal itu pasti itu. Makanya harus ada satu, jadi gini, dulu kita pernah, karena gini, Indonesia negara tropis, sumber pakan itu berlimpah ruah. Harusnya. Harusnya kita itu mengimpor banyak-banyak bakalan digemukin, nah baru konsep industrialisasinya kira-kira itu seperti itu. Harusnya kita bisa mengelola satu fase tertentu sebelum masuk ke pemotongan. Ada fase. Karena apa? Luar biasa. Misalkan kayak kasus DKI itu ya. Sampahnya itu pakan sapi semua itu. Yang itu kan limbah-limbah pasir bisa diolah lah. Hanya karena memang kaitannya tadi ya. Riset-riset seperti itu sudah banyak itu, numpuk itu di universitas-universitas.
ya entah satunya itu kan tetangga kita itu, dan beberapa mahasiswa kan sering magang juga di tempat kita itu, ya kita tanya apa kira-kira solusi terhadap swasembada ini. Oh banyak pak yang bla 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 gitu ya. Artinya kita coba untuk yang betul-betul sudah menerapkan riset-riset dari pemerintah, dari universitas itu dalam skala yang ini, saya pikir belum cukup banyak. Ya, Permisa, semakin menarik diskusi kita. Eh, Tadi ada sedikit pernyataan Mas Wildan tentang eh, inovasi ya, menyangkut inovasi, Ya, inovasi pengembangan bagaimana kita dari negara yang hanya eh, define atau bergantung dengan negara eksportir eh, pangan, kita menjadi negara eksportir. Saya ingat begini Mas Wildan, sebenarnya era sekarang ini udah banyak Indonesia menghasilkan skill-skill atau source yang cukup memadai untuk pengembangan industri pertanian dan tentunya juga peternakan. Nah, saya punya kasus umpamanya seorang teman di ITB ya, di ITB dia punya, ada di ITB, ada di Universitas ITS ya, Surabaya. Dia menemukan satu inovasi tentang pupuk organik yang menjadi salah satu sektor yang tadi Mas Yudan katakan, sampah itu salah satu bahan yang bisa dijadikan sebagai sumber protein atau pakan dari ternak. Kemudian teman orang di ITS yang dia juga mengembangkan salah satu varietas unggulan padi, ya, unggulan padi itu dia kembangkan. Kemudian dia punya teknik pengembangan atau inovasi 1 kali tanam 3 kali panen. Kita pernah juga dengar di Lampung kalau nggak salah, seorang petani mengembangkan varietas, tapi kemudian ditangkap karena dianggap varietasnya nggak berizin, kan gitu. Nah, kok sulitnya gitu loh. Kita mau maju, kemudian nggak dipermudah untuk proses dari mulai perizinannya sampai pengembangannya, kemudian dilindungi para inovator-inovator itu, ya, termasuk umpamanya di bidang peternakan. Banyak kok potensinya, sehingga kita punya kok lumbung ternak di umpamanya di NTT. Ya, kenapa NTT nggak seberapa luas sih Australia dengan NTT kan gitu? Lahannya saya kira NTT kan juga punya lahan yang cukup bagus, ditambah lagi dengan pinggiran NTB gitu kan ya, itu juga punya lahan cukup bagus untuk pengembangan sektor peternakan. Gimana kira-kira Mas Wildan menanggapi ya, ini? ya. Kembali lagi kepada masalah policy kebijakan. Memang begini, Mas Imron ya, mohon izin. Masyarakat kita itu sangat kreatif. Sangat kreatif. Dalam arti apa yang seharusnya menjadi wilayah-wilayah lembaga tertentu, itu kadang kita lakukan atau masyarakat lakukan. Kasus seperti misalnya ada penemuan satu varietas baru gitu ya, oleh masyarakat. Secara praksis kita kan mestinya harus mengapresiasi. Tinggal lembaga yang terkait itu membakukan, mempermudah. Jangan kemudian kasus-kasus seperti itu nanti akan sangat nampak di sektor peternakan. Artinya gini, permainan crossing atau kawin silang itu masyarakat lakukan itu dengan bebas. Nah, seharusnya hal-hal kayak begini itu terlembagakan secara baik. Artinya kaidah-kaidah tentang genetik, mutu genetik itu juga masyarakat kan nggak ngerti.
masyarakat kan nggak peduli itu. Yang penting aku bisa ngawinin ini dengan ini, jadinya kayak begini. Itu dianggap sebagai satu penemuan. Tetapi di sektor lain, inilah salah satu contoh hal-hal yang terkait itu nanti di masyarakat itu terjadi banyak banget itu. Tentang bagaimana kehadiran pemerintah dalam sektor usaha-usaha subsektor pertanian itu. Artinya nggak ada undang-undang yang mengatur secara spesifik. Tadi yang Mas Imron bilang bahwa di beberapa negara Indonesia pernah punya rekor mengimpor, mengekspor. Jadi ada satu strain sapi yang itu diakui secara internasional dunia itu ya di Sumba, di salah satu wilayah di NTT sana itu ya. Itu yang menjadi cikal bakal tadi sapi. Kemudian muncullah sekarang itu BX gitu ya, Brahman Cross gitu ya, cross dengan Sumba. Itu salah satu mutu genetik yang cukup bagus. Hanya karena masyarakat itu dibiarkan atau tidak diproteksi terhadap mutu genetik, menjaga mutu genetik, artinya terjadi ya kita sekarang dapat warisannya ya hanya resistennya aja, gen resisten, gen-gen yang negatifnya itu ya. Jadi sapinya tipenya kecil-kecil gitu ya. Konon itu sapi jenis sapi Bali itu ya sebenarnya asal muasalnya itu ya gede gitu ya. Hanya karena ada satu proses yang di masyarakat yang menurut saya itu tanda petik kreatif gitu ya. Sehingga tidak terkontrol mutu gen kemudian, dan itu terjadi di banyak sektor. Termasuk juga di perikanan darat. Itu kayak begitu, pokoknya asal bisa kawin, menghasilkan tanpa disadari kemudian muncullah strain-strain baru yang secara mutu genetik kira-kira begitu. Nah, artinya gini, terkait dengan pertanyaannya Mas Imron tadi, nah inilah pentingnya R&D ya, research and development ya. Kita banyak lah punya puslitbang itu ya, ya tugasnya juga. Hanya hasil-hasil dari penelitian, riset and development itu baik di universitas maupun di lembaga-lembaga yang berwenang itu yang kadang-kadang sangat lambat untuk tersosialisasikan. Tentu yang sekarang sudah existing ini bagi masyarakat tentunya gini, itu sangat nampak di ayam ras, broiler gitu ya, ayam daging itu ya. Saya punya pengalaman itu waktu kecil itu ya, sekitar tahun 80-an. Usia produksinya itu hampir 2 bulan baru panen. Dengan hasil yang kira-kira sama sekarang diproduksi, size-nya itu kurang dari 1 bulan. Nah, artinya apa? Artinya ada kemajuan. Tapi kita tahu lah, nggak usah terlalu ini ya, bahwa itu jelas bukan hasil dari pemerintah, tapi riset dari swasta yang kemudian dikembangkan sekarang. Itu ada satu jurnal yang cukup bagus itu ya, perbandingan mutu genetik dari tahun ke tahun untuk strain ayam ras ini. Nah, kenapa pemerintah dengan kemampuan pendanaan, anggarannya, kemudian teknologinya tidak bisa mengembangkan itu? Nah, itu salah satu PR juga, termasuk sektor pertanian. Atau karena mungkin sektor unggas ini dikuasai atau didominasi oleh lembaga atau perusahaan tertentu, sehingga akan rawan kalau seandainya ada pengembangan di varietas lain atau genetik lain di unggas ini mengancam usaha ini. Saya pikir bukan masalah ya, karena memang kemampuan perusahaan tersebut dalam membiayai secara serius riset terhadap mutu gen, terhadap apapun itu ya. Ini ada kementerian yang secara spesifik nomenklaturnya sama, pertanian. Pertanian kan identik dengan padi itulah. Kenapa sudah sekian waktu nggak ada
satu terobosan atau penemuan strain-strain baru, misalkan rasio panennya mungkin Mas Imron kan tahu lah, Ya, yang tadinya 4 berapa, bulan. 4 bulan sekian ton itu ya, kenapa nggak bisa dibikin oke padi super cepat atau apa itu ya, dengan keunggulan ABC begini, Atau setahun 2 kali panen biasanya toh. tahun 3 kali lah Setahun dua biasanya. kali panen. Bagaimana dibuat menjadi 3 kali panen 3 kali, 4 kali. Kalau tiga atau kali empat panen di kali? kampung kita udah lazim, Mas. Ya. Dengan sistem irigasi yang memang melimpah itu ya. Hmm. Oke, di rata-rata mungkin dimasifkan menjadi 3 kali semuanya itu ya. Di samping itu tadi strain-strain baru, keanekaragaman strain baru itu ya, misalkan yang dalam 1 hektar rasio Ya. panennya bisa di atas rata-rata 14 ton misalkan gitu ya. Sekarang kan baru sekitar 6 ton, 7 ton gabah Ya. kering panen itu ya. Ya. Kenapa nggak bisa dilipat 10 gandakan? ton pokoknya. 10 ton. Ya, itu kan salah satu ini ya, keseriusan, bentuk keseriusan. Kementerian itu udah khusus itu aja, coba targetkan satu periode ini bisa menghasilkan satu jenis baru tanaman yang menghasilkan kira-kira segini di setiap tempat. Nah, kira-kira kan begitu. Ya, harusnya. Itu harus ada target-target yang jelas. Yang kita dengar justru sebaliknya, setiap tahun kelangkaan dan langka. Belum lagi tergerusnya lahan. Belum lagi masalah Lahan. tentang tergerusnya lahan produktif. Ya. Itu tentunya agraria juga harus protektif dong, atau BPN itu ya. Ini BPN yang satunya lagi ya, Badan Pertanahan itu ya. Harusnya juga cukup tegas dalam memproteksi Lahan-lahan sawah, lahan pertanian. sarana-sarana produksi pertanian. Itu kira-kira. Nah, menyangkut tentang kualitas sebenarnya kan kita masih terlalu jauh ya dibanding Vietnam deh kan gitu ya. Atau India, apalagi kita ketinggalan jauh. India itu menjadi India dan Pakistan ternyata menjadi negara pemasok terbesar kan gitu. Kenapa sih kita senang banget sama impor gitu loh kan? Apa ini karena menyangkut margin dari pihak-pihak tertentu yang memang menggiurkan? Contoh begini saja. Ya, saya contohkan dalam 1 hektar, ya, dalam 1 hektar atau anggap saja dalam 10 ton, itu kita menghasilkan gabah kurang lebih 7 ton dalam 1 hektar ya. Nah, kemudian kita konversi hitungan untuk rendemen di Indonesia, padi di Indonesia ini kan masih sangat rendah. Ya, dari 10 ton kita cuma bisa mendapatkan 620 kilo. Dari 1 ton. Dari 1 ton gabah kering atau itu ya. Atau 6.200 kilogram dari 10 ton kan gitu. Nah, kalau harga tertinggi gabah itu kan 5.000. Ya, 5.000 per kilo. Harga tertinggi. Harga gabah kering kan gitu. Kalau bulog 5.300. Nah, kalau dengan rendemen 62 itu memang keuntungan si industri itu kecil sekali. Gitu. Ya, tapi kan kita bicara kalau di beras itu kan kuantiti. Ya, banyak. Dalam 10 ton itu dengan asumsi rendemen 62% menghasilkan margin 1.300.000 perak kalau kita mengikuti harga HET-nya Bulog 8.300. Yang saya dengar sekarang sudah naik 8.500. Artinya dengan 8.500 saja, kalau kita naikkan lagi margin industri atau pelaku industri pengeringan padi gabah itu sudah bisa dinaikkan lagi, umpamanya 5%, umpamanya kita naikkan lagi, sehingga menjadi 10% kenaikan itu 8.800 lah kan gitu. Ya, dengan kualitas medium, beras medium. Itu di pasaran harusnya medium itu nggak di atas 10.000. Ya. Bisa lebih murah kan gitu. Nah, sehingga daya beli masyarakat juga menjadi terjangkau untuk beras murah itu gitu. Jadi kita nggak perlu pakai operasi pasar.
Nah, banyak permainan-permainan nih di sektor pangan nih ternyata nih. Dengan panjangnya mata rantai dari pabrik ke mata rantai distribusi yang cukup panjang, sehingga harga semakin tinggi. Saya pernah cerita bahwa saya bisa memproduksi beras premium itu dengan harga cuma 10.000, kan gitu. Dengan asumsi rendemen di atas 62, rendemen gabah kering menjadi beras 62%. Itu masih untung besar, kan gitu. Ya. Tetapi karena saya pelaku juga, kan gitu. Saya melihat panjangnya mata rantai industri. Akibat harga tinggi, daya beli masyarakat menjadi berkurang. Akhirnya masyarakat mendapatkan beras yang kualitasnya tidak bagus. Apa tuh beras kualitas yang tidak bagus? Beras yang tingkat broken dan patahan dan menirnya lebih tinggi. Jadi kalau dia beli beras dengan menirnya 10% saja, dengan broken itu kalau ditampi, maka dia beli 1 kilo, itu cuma 0,8 kilogram yang bisa dimakan. Karena yang 10% itu adalah makanan ternak. Kualifikasinya makanan ternak ya. Makanan ternak. Ya menir kalau dimakan kan kerap, apalagi menir halus. Ini jahatnya di sektor pangan. Belum lagi dengan dengan perilaku para penjualnya, ya, dengan semprotan-semprotan kimiawi sehingga mengawetkan pangan itu tidak cepat basi, tidak cepat rusak, itu juga akan membuat banyak problem di dunia pangan. Ya. Termasuk mungkin di sektor lain di unggas. Di unggas ini harganya sama, kasusnya sama dengan di sektor pertanian padi. Ketika petani ini petani unggas ini sedang panen, harga ambruk. Sementara dia sudah terlanjur beli dengan DOC yang sangat tinggi, pakannya juga semakin tinggi, kan gitu. Ya, atau proteinnya juga sangat tinggi. Semuanya proses produksinya juga tinggi, sehingga petani menjadi itu. Dan lucunya dalam sektor unggas potong, ayam potong itu, ayam pedaging, itu nggak ada peternak mandiri. Mereka adalah subordinasi dari usaha para pabrikan industri besar, gitu. Bagaimana kita bisa dengan fenomena begini kita bisa mandiri dalam pangan, terutama dalam konteks kemandirian yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, bukan peningkatan ekonomi pengusaha saja. Jadi yang di sektor hulunya ini, karena hilirnya ini kan nggak pernah terlibat di hulu. Dia tanya untung. Di hulu ini punya problem, kan gitu. Dengan pendanaannya, dengan lahannya, dengan fasilitas produksinya dan seterusnya. Dan yang sering dimainkan di hulu. Kalau di hilir nggak ada masalah. Tanggapan Mas Wildan. Ya. Jadi gini, pertama, intinya itu sebenarnya gini, ini memang problem pangan itu sangat complicated. Sangat complicated. Di sektor hulu, petani sebagai pelaku langsung, itu seharusnya kalau kita identikan itu satu makhluk yang penuh tidak kepastian. Jadi serba dinikmati, serba galau lah sekarang. Harap cemas ketika produksinya bagus, mutu bagus, ada badai impor, harga jatuh, hukum pasar berlaku. Nah, masalah ini bukan masalah kemarin sore, Pak. Ya. Masalah ini terjadi sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, menjadi masalah yang sangat laten. Artinya gini, dimanapun di sektor usaha apapun yang namanya kepastian, jaminan usaha itu ada. Kemudian kenyamanan berusaha itu ada. Bagaimana petani kita sekarang itu tidak mendapatkan itu semua. Asuransi jarang yang mau meng-cover itu. Salah satu contoh aja. Ya, karena klaimnya agak susah. Pasti susah. Pasti. Karena itu sangat diametrik dengan fatsun kaidah-kaidah pokok di lembaga ini sangat rawan, masuk kategori sangat rawan. Nah,
Justru hal-hal, tetapi di satu sisi kan kita butuh. Ya, Bagaimana swasembadakan terjadi sementara yang paling substan, paling elementer itu nggak diperbaiki. Kompetensinya, luasan lahannya, skala produksinya, jaminan usaha, permodalannya, nggak ada keberpihakan. Kita butuh orang-orang yang ngerti persis problem di hulu. Itu Mas. Skala usahanya diperbaiki, permodalannya diperbaiki, jaminan harganya diperbaiki. Lihat, di negara-negara yang sekarang menjadi besar dan menjadi penentu pangan dunia, sumber pangan dunia. Harusnya kan ini momen bagus bagi Indonesia dalam situasi global begini untuk menjadi pemain utama dengan sumber daya dan pelaku usaha yang sangat banyak. Nah, ini nanti mungkin PR-nya Mas Imron ya, ini apalagi untuk harga pangan dunia sedang naik ini kan, betul. sedang tinggi Iya, akibat perang Rusia. betul. Kita masih tergantung, udahlah, padi dulu kita selesaikan. Baru masuk sektor-sektor yang lain. Itu yang paling pokok. Ya tentunya tadi kebijakan impor memang serba dilematis. Kita juga pemerintah juga tidak mengharapkan terjadi inflasi yang sangat tinggi terhadap komoditas ini. Tetapi juga jangan lupa hulunya diperbaiki. Masalah-masalah yang mendasar, wah itu kan matematika enteng-entengan itu. Iya. Ini jumlah penduduk berapa sih? Kebutuhan rata-rata per orang per hari itu berapa? Setahun berapa? Pedagang hafal itu. Apal kebutuhan, jumlah stok berapa? Berapa impornya? Itu kan matematika enteng-entengan itu. Iya. Asal ininya jelas. Matematika pedagang pasar. Iya. Simple sekali. Nah, ini yang cobalah. Tapi kok jadi rumit ya? Ya karena faktor X. Itu tadi ada faktor kepentingan tertentu yang akan, saya pikir mereka juga pelaku-pelaku atau yang pro impor, kita nggak anti, impor nggak anti, tetapi terukur, tetapi momennya juga harus pas. Itu masa kita itu musim hampir sama, di sini hujan, di mana-mana hujan gitu. Indonesia. Saya dengar contoh saja beras di Vietnam itu harganya nggak sampai 6 ribuan atau 5 ribuan kan, tapi sampai di sini diolah lagi kan, diproses lagi kan di RMU itu menjadi harganya tinggi di atas 10.000. Tapi kerbau lah di India itu harganya cuma 3, sekian dolar. Ya. Kalau kita konversi ke rupiah itu harganya sekitar 48.000 per kilo. Tapi daging kerbau ya, daging kerbau. Dengan ada bengek operasional sampai jatuh ke Indonesia tambahlah 10.000. Kan gitu. Jadi 50, anggaplah 55.000 per kilonya. Tapi sampai di pasar itu jatuhnya di angka 85.000. Itu pun tidak panjang semuanya banget. Bisa mengakses. Kan gitu. Ya kan? Iya. Panjang banget distribusinya. Sapi Australia, berapa sih harga daging di sana? Berapa sampai ke sini? Kenapa harganya bisa di 100? Itu pun hanya season biasa. Kalau seasonnya menjelang Idul Fitri, menjelang Ramadan, menjelang Tahun Baru, itu bisa sampai 200.000, 150.000. Bagaimana protein warga masyarakat bisa terjamin? Ya. Kalau harga pokoknya saja sudah mahal karena panjangnya mata rantai. Nah, gimana Mas Yuldan nih? Mas kan juga pelaku impor nih. Kita berteman dengan importir. Belum lah, kita levelnya belum sampai ke sana, dan kita harapkan tetap priority itu untuk menggunakan daging lokal. Kita belum, Mas. Ya paling tidak kan sikap kritis kita terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang menangani sektor ini. Jadi begini, okelah. Kebutuhan itu kan spesifik ya. Kemudian dengan ketentuan, misalkan kalau kita bicara ketahanan pangan, protein ataupun apa, saya belajar tentang tata kelola pangan itu dulu itu dari Baduy itu, Mas. Masyarakat Baduy yang hanya berapa ribu hektar itu ya.
manajemen pangannya itu sangat baik. Beras yang dimakan hari ini, konon itu ya, itu hasil panen 2 tahun yang lalu. 2 tahun, bayangin. Betapa mereka sangat kuat ketahanan pangannya. Nah, Baduy kalau kita identikan dengan masyarakat Indonesia ini, sistem bertanamnya dia sudah antar wilayah. Itu kan ada Baduy dalam terutama itu, Baduy luar. Itu tidak di lokasi, semuanya tidak di lokasi sendiri. Ada di lokasi-lokasi yang di daerah sekitar Baduy itu yang di luar batas, tapal batasnya itu. Nah, pertanyaannya tadi ya, oke lah. Produksi itu bisa dilakukan di manapun, misalkan. Tidak menutup kemungkinan secara kenegaraan atau mungkin ada satu BUMN tertentu atau apa peternak sapi di Australia khusus untuk mencukupi pasokan. Secara teori itu bisa dilakukan. Tapi lagi-lagi ini kan ada satu kebutuhan yang itu ini Mas. Itu lagi-lagi itu sebenarnya hitungan matematika enteng-entengan itu ya. Berapa jumlah yang dibutuhkan rata-rata per tahun. Konon itu impor daging kita itu sekitar 27%. 27% dari kebutuhan nasional sekitar 300-an ribu, artinya kan ya sekitar 100 ribuan lebih gitu, 100 ribuan lah. Itu yang akan diimpor. Nah, itu kalau dikonversikan dengan sapi itu jadi banyak banget itu. Jumlah berapa yang dipotong itu? Ya kalau kita bicara sapi sapi kupang, sapi-sapi lokal begini ya kira-kira yang menghasilkan daging satu kontainer 15 ton itu ya 800 ekor sapi itu ya. Nah, ini 100.000 ton itu ya. Yang 12 ton itu hanya dihasilkan dari hampir 1.000 ekor itu. Nah, ini kan peluang bisa memecahkan tenaga kerjaan. Boleh toh orang Indonesia beternak di Australia, tenaga kerjanya Indonesia. Boleh-boleh saja toh. Begitu pula nanti dengan pertanian. Kalau lahan pertanian kita sebenarnya melimpah ruah, Mas. Mas Imron lebih tahu lah. Tapi itu tadi kebijakan-kebijakan yang sangat tidak berpihak terhadap para pelaku usaha pertanian. Contoh yang paling mendasar itu kan nggak ada proteksi, nggak ada asuransi yang mau. Adapun kalau mau itu ya gimmick-gimmick lah. Ya. Gimmick-gimmick kecil itulah. Ya. Tapi secara umum nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Peternakan pun begitu. Kalau di asuransi saya sering menemukan kasus petani mengasuransikan ketika gagal panen itu verifikasi gagal panennya sangat panjang sekali. Ya. Kemudian pencairan klaimnya itu berbulan-bulan. Sehingga kalaupun cair itu juga nanti dipotong oleh oknum. Kemudian ditambah lagi sudah baru cair sudah pada panen berikutnya lagi. Jadi seperti jaminan tadi juga memang sangat problem petani, sehingga kita ini dalam keadaan yang mungkin tidak pada sektor hulu itu menghadapi sesuatu yang tidak pasti, termasuk kepastian harga. Oke, saya kira menarik Mas Wildan kita membahasnya karena kita dibatasi oleh waktu. Oke, terima kasih. Jadi ke depan kita akan kembali berbincang-bincang. Ini belum menukik nih. Ya. Jadi kita masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah siapkan untuk bahasan kita pada malam ini. Para pemirsa Rumah Restorasi Indonesia, demikian bincang-bincang restorasi kita dengan Mas Wildan, dan kami ucapkan terima kasih. Jangan bosan-bosan, jangan kapok. Terima kasih. Ya, kapan-kapan kita adalah ingin merestorasi, insyaallah, ya, restorasi Indonesia sehingga tahun 2024 kita bisa melahirkan satu generasi yang mungkin lebih bagus daripada hari ini. Demikian, salam restorasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.